Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMKN 1 Linte Teladan Bapak Susanto MT, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Pendidikan Guru Penggerak, di mana pada saat ini untuk guru-guru penggerak yang sedang menjalani pendidikan harus menularkan atau menyebarkan pemahaman-pemahaman yang ada dan yang didapat melalui program pendidikan guru penggerak. Salah satunya yang tadi saya sudah utarakan, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita masuk ke dalam budaya-budaya positif, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira sudah pernah mendengar tentang budaya positif belum Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar? Sudah. Ada yang bisa mengungkapkan budaya positif itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Pak Made, budaya positif apa Pak Made? Yang pastinya berkata yang baik. Oke, Bu Bella, kira-kira budaya positif apa Bu Bella? Melakukan tindakan yang positif yang lebih baik lagi dengan ke sekolah. Oke, memajukan sekolah dengan melakukan tindakan-tindakan yang positif. Bu Isa, kira-kira apa Bu Isa budaya positif? Iya. Di kedisiplinan atau di program satu tahun salah satu bentuk budaya positif yang diterapkan di sekolah. Oke, ada budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, ada diantaranya senyum sama salam. Kemudian disiplin, kegiatan kedisiplinan, sholat duha itu merupakan salah satu atau beberapa contoh dari penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Sebenarnya kalau kita lihat lagi budaya positif ini sebenarnya sudah kita mencoba untuk tularkan kepada anak-anak didik kita. Namun untuk budaya positif ini sendiri adalah nilai-nilai kebajikan intinya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Supaya apa? Supaya anak didik kita itu menjadi karakter dan pribadi yang baik. Nah, untuk budaya positif itu sendiri ada beberapa konsep inti. Jadi di sini saya bukan berusaha untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat memahami bagaimana karakteristik dan juga menerapkan serta menularkan budaya-budaya positif yang sudah Bapak Ibu ketahui. Jadi di sini saya sifatnya hanya sharing, dan yang bisa saya sharing diantaranya ada beberapa konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama ada yang kita kenal dengan perubahan paradigma belajar. Jadi kita mulai angkat tentang perubahan paradigma belajar yang ada di Indonesia. Jadi dari awal dulu mulai adanya pendidikan sampai dengan sekarang tentunya ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Tentunya perubahan tersebut ingin mengarah ke perubahan yang positif. Kemudian ada juga disiplin positif. Nanti kita akan bahas tentang disiplin positif yang merupakan konsep inti budaya positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, yang terjadi adalah anak didik kita ini dia akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan adanya disiplin positif yang harus dipenuhi oleh anak didik. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Tentunya setiap perbuatan dari anak didik kita, peserta didik kita ada yang memotivasinya. Jadi motivasi itu nanti akan timbul, ada motivasi intrinsik dan ada juga motivasi ekstrinsik. Kemudian ada posisi kontrol guru. Jadi guru ini memiliki posisi kontrol di dalam sekolah, di lingkungan sekolah. Nanti ada 5 posisi kontrol yang nanti akan saya share. Kemudian ada keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, kemudian ada juga segitiga restitusi. Keyakinan kelas ini sebenarnya hampir sama Bapak Ibu dengan peraturan kelas. Tetapi ketika peraturan kelas itu biasanya sifatnya mengatur dan dia menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu misalnya ada dilarang, jangan, tidak boleh, nah itu masuk ke dalam peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini adalah sesuatu aturan yang sebenarnya dicetuskan oleh anak didik kita sendiri. Dia yang membuat aturan tersebut dan dia meyakini bahwa aturan-aturan tersebut harus dilaksanakan. Nah, kemudian
restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara bagaimana guru mengendalikan situasi, dan ketika anak didik kita merasa bahwa ada permasalahan yang timbul, nanti dia akan mencari solusinya, tapi dengan bimbingan guru. Tidak langsung menjudge bahwa anak tersebut bersalah, tidak, tetapi kita harus review ke belakang bahwa alasan anak tersebut melakukan kesalahan apa kira-kira. Kenapa dia sampai dengan melanggar keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu pasti sudah kenal paradigma pendidikan sebelum ini jauh. Jadi ada berapa Bapak Ibu kira-kira sebelum sekarang ini ada student center. Dulu tuh lebih cenderung guru mengajar dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Ceramah. Berarti ceramah itu lebih dominan siapa? Guru. Lebih dominan guru. Berarti dulu pembelajaran kita ini masih banyak sekali menggunakan metode teacher center, di mana guru ini sebagai satu-satunya sumber, benar nggak? Betul. Sumber ilmu pengetahuan, sumber dari segala sumber yang ada di proses pembelajaran. Jadi lebih dominan sekali. Sedangkan anak murid itu biasanya hanya mendengar, kemudian hanya melihat, aktivitas yang dilakukannya hanya sedikit, benar tidak? Betul. Nah, sekarang paradigmanya sudah berubah. Jadi apa? Dari K13 ya, jadi apa Bu Isa? Student center. Artinya anak didik kita ini bukan lagi subjek pembelajar, tetapi sudah menjadi objek pembelajar, di mana mereka harus memiliki aktivitas yang sangat membuat mereka terpancing kreatif, membuat mereka bernalar kritis. Itu harus dimulai dari sini. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini juga, selain tadi adanya perubahan dari dari teacher menuju student center, kita juga kenal sekarang yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Yang pertama, ada yang namanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkebinekaan global, ada gotong royong. Gotong royong dalam hal ini bukan berarti mereka bersih-bersih, mereka melakukan kerja bakti, tidak, tetapi gotong royong itu bisa dilibatkan dalam suatu proses pembelajaran. Mereka berkolaborasi memecahkan suatu masalah ketika kita memberikan suatu pembelajaran. Itu juga merupakan salah satu bentuk gotong royong. Jadi kolaborasi itu bisa kita masukkan ke dalam gotong royong. Kemudian kita mendidik anak supaya kreatif melalui berbagai jenis tugas-tugas yang bisa kita berikan kepada mereka. Jadi tugas-tugas ini yang membuat mereka akhirnya menjadi kreatif. Sekarang itu lebih digalakkan lagi project ataupun problem based learning. Itu sangat digalakkan untuk kurikulum merdeka, terutama sekarang ini. Kemudian bernalar kritis juga seperti itu, bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis project ataupun berbasis problem. Dan terakhir ada dimensi mandiri. Dalam pembelajaran anak-anak itu diupayakan untuk terbiasa mandiri. Artinya tidak selalu kita yang memberikan sumber belajar, tetapi mereka bisa mencari itu sendiri. Karena sekarang sangat gampang sekali untuk mencari sumber-sumber belajar. Anak itu lebih mudah, nggak kayak kita dulu, buku terbatas, internet terbatas, benar nggak? Ya. Oke, next materi berikutnya. Nah, dalam teori kontrol itu sebenarnya sering terjadi ada miskonsepsi. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini terjadi miskonsepsi pada teori kontrol. Artinya teori kontrol itu maksudnya kita sebagai guru itu bisa mengontrol peserta didik. Sebenarnya peserta didik itu bukan berarti kita kontrol, tapi harus kita bimbing, kita awasi. Kemudian kita juga harus senantiasa memberikan hal-hal yang baik kepada peserta didik. Ilusi guru mengontrol murid. Contohnya apa Bapak Ibu? Ada yang bisa ngasih contoh? Ilusi guru mengontrol murid. Misal kita minta siswa kita seperti ini, dia awalnya nurut, tapi ketika kita lengah sedikit bisa jadi dia langsung hilang. Langsung apa? Melanggar apa yang kita minta tadi.
Kemudian ilusi bahwa bahwa semua penguatan positif efektif dan menyenangkan dan bermanfaat ini belum tentu. Awalnya mungkin anak didik kita merasa, oh iya, saya harus menjadi yang lebih baik dari nasihat-nasihat dari yang diberikan oleh gurunya. Tetapi belum tentu itu akan bertahan lama. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang sering terjadi ketika anak didik kita membuat kesalahan, kemudian kita langsung judge ke dia bahwa dia bersalah. Itu justru bukan menguatkan karakternya, tetapi malah membuat dia menjadi mentalnya turun, Bapak Ibu. Jadi itu akan merusak mental dia, bukan membuat karakter dia semakin kuat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita tuh nggak punya hak untuk memaksa anak didik kita, sekalipun memang itu untuk kebaikan mereka. Jadi biarkan mereka berpikir, tapi tetap kita bimbing. Nah, itu adalah miskonsepsi yang biasanya terjadi pada teori kontrol. Selanjutnya, kita masuk ke area disiplin positif. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, maka ada yang namanya disiplin positif. Selama ini disiplin yang Bapak Ibu anggap itu seperti apa? Pandangan Bapak Ibu tentang disiplin kira-kira apa? Datang tepat waktu, apa lagi? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Pokoknya intinya yang dia taat dengan aturan, benar nggak? Ya. Tapi sebenarnya disiplin positif itu berasal dari kata disiplinan, dari bahasa Latin. Artinya disiplin ini belajar sebenarnya. Momen dimana anak didik kita itu nanti harusnya belajar. Belajar melalui apa? Melalui pembentukan disiplin diri. Jadi disiplin ini sebenarnya mengacu pada disiplin diri yang membuat seorang anak itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang dia yakini. Nilai-nilai yang dia yakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Artinya, ketika anak murid disiplin itu diupayakan berasal dari dirinya sendiri, berasal dari motivasi intrinsik, bukan berasal dari motivasi ekstrinsik, di mana siswa itu nanti akan merasa dia nanti akan dapat reward ketika dia disiplin. Dia akan mendapatkan hukuman ketika dia melanggar aturan-aturan. Bukan itu yang dimaksud. Disiplin positif ini yang kita inginkan adalah keluar dari diri peserta didik itu sendiri. Jadi dia akan memberikan nilai-nilai positif tersebut kepada dirinya sendiri, menumbuhkan kesadaran pada dirinya sendiri. Itu yang kita harapkan goalsnya, bukan karena mereka mendapatkan reward ataupun punishment. Selanjutnya, apa yang kita lakukan sebagai pendidik? Jadi pendidik ini punya tujuan sebenarnya untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini kita bicara tentang nilai-nilai kebajikan universal. Oke, ketika kita membentuk disiplin positif pada peserta didik, maka nilai-nilai kebajikan inilah yang harus kita terapkan. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya nilai-nilai ini merupakan hasil kesepakatan bersama dan terlepas dari segala faktor apapun, mau suku, agama, bahasa, atau latar belakang, itu tidak mempengaruhinya. Nah, yang sekarang kita sangat-sangat harus pahami itu di sini, nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi sudah kita sebutkan bersama. Selain itu ada dari primary year program, itu banyak, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, itu misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, dan tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Jadi ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Oke. Kemudian dari nilai-nilai tersebut, anak-anak sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal, maka kita sebagai guru harus paham tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia ini kan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar.
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini merupakan kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok misalnya. Kemudian ada penguasaan, misal ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, akan kebebasan. Contohnya mereka bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi sebaiknya guru itu ketika melakukan suatu pembelajaran harus tahu kebutuhan dasar apa sih yang anak tersebut inginkan. Misal ada anak terlambat, kita jangan judge dia bersalah terlambat. Kamu ini setiap hari terlambat, tapi kita cari dulu alasannya kenapa anak tersebut bisa datang terlambat. Bisa jadi anak tersebut misalnya dia ada kehalangan tentang kesehatannya. Misalnya setiap pagi dia merasa apa gitu, nggak enak badan atau bagaimana. Nah itu kan yang mendasari mereka datang terlambat. Atau dia ada masalah di tempat tinggalnya, misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu. Kemudian ada anak misalnya dia tidak digabungkan dalam suatu kelompok, dia tidak antusias, diam aja. Ya kita sebagai guru nggak boleh diam aja. Kita tentunya harus tahu kenapa sih dia bisa diam saja. Bisa jadi dia bergabung dengan teman-teman yang tidak satu frekuensi dengan dia. Benar nggak? Jadi ketika dia bergabung, dia nggak sefrekuensi dengan teman tersebut, yang terjadi apa? Dia merasa bahwa dia tidak diterima di dalam kelompok tersebut. Nah itu kita harus paham tentang itu. Penguasaan, kadang ada nggak di kelas kita yang dikit-dikit mau jawab betul terus, benar nggak? Biasanya anak itu butuh ini, penguasaan, pengen diakui. Oh saya ini lebih dari teman-temannya. Nah treatment kita tentunya harus berbeda dengan anak seperti ini. Ada anak yang butuh kebebasan. Jadi dia pengen misalnya di dalam pembelajaran itu jangan hanya mendengarkan atau jangan hanya melihat video, tetapi dia pengen bebas melakukan suatu ekspresi. Misalnya ada demonstrasi, ada kemudian ada praktek yang membuat mereka itu bebas mengeksplor dirinya. Kemudian ada juga kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Ada anak bosan aja, anak diem aja, atau dia nggak mau memperhatikan kita. Bisa jadi dia boring dengan pembelajaran kita. Dia bosan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya dengan apa? Kalau kita tahu anak-anak supaya tidak boring, kita bisa melakukan suatu permainan dalam proses pembelajaran, atau kita bisa menerapkan yang namanya ice breaking. Nah, ini saya lihat kayaknya udah pada pusing, udah pada ngantuk. Kita ice breaking dulu ya. Siap, Bapak Ibu? Siap. Nah, oke, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ini begini. Oke. Ice breaking dulu ya. Kalau saya nyebutin nama apapun, pokoknya boleh benda, boleh hewan, boleh buah. Nah, saya misalnya nyebutinnya jeruk. Berarti huruf terakhirnya apa? K. Nah, orang selanjutnya nyebutin apapun yang awalannya K. Paham? Ya. Paham ya? Ini tidak dibatasi. Ini tidak dibatasi. Kata apapun. Kata apapun. Kata boleh, boleh, orang yang boleh, yang ini ya, yang positif ya. Oke. Baik. Kita mulai ya. Yang keceplosan ada kata
Roti itu roti. Kalau kau bilang, Ayo jawab. Madam harus ngasih satu kata untuk berserah. Ibu kalau dalam satu permainan nyebut kata yang sama, Ya boleh. Oke. Next. bantal. Oke. Next. Guling. Oke, Miss Bella. Gajah. Hari aja. Ilmu. Enggak kan? Ilmu. Hah? Ilmu. Ilmu. Umi. Itik. Hampir. Hampir. Ye. Oke. Sekali lagi. Pukul. Udang. Oh, betul ya? Oke, next. Buku. Udah. Udah tadi. Gajah. Kan gak ada Genteng. Ayo bisa hitung. Oh dia duduk. Iya. Udah tiga besar. Berarti duduk. Besar ya? Katanya ada waktu. Wan. Kata aku sini. Ya, uang. Terus ini. Lagi, mending yang nyebutin tunjuk langsung itu kan. Oh iya. Iya biar kita bisa Iya, menjawab. betul. Lagi. Dua. Wah, baik langsung cepat. Mana? Ikutan ayam. 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 Lanjut. Tunjuk apa? Makan. Siapa? N. Nifas. Wah. Enggak, kita butuh klarifikasi tapi nanti. Nanti klarifikasi tapi nanti. Lanjut. Tadi tuh Oke. masih main tuh gitu. Terus udah tadi siapa? Bisa. Strategi. Salah. Nifas. Oh iya, Strategi. ikan. Udah. Tinggal nyari 3 besar. Jadi kalau Dapat hadiah onde-onde. Ayo baru berarti. baru. Biru. Uang. Yang pernah disebutin jangan. Ya, Merah masih. Bella tuh. 1, 2, 3, 4. Saya nentuin. Galon. Masih 4 tuh sama. Iya. Ya. Galon. Oke. 1, 2, 3 galon. Angkat. Siapa? Siapa? Berarti pemenangnya ada 3 besar. Ini ada Buaya, ada Buisa, ada Pak Senang. Oke, thank you. Penalta lu. Sudah refresh ya, refresh atau makin stres ini kita. Aku sudah nyatakan. Mana ini? SS. Oke, kesenggol
positifnya. Cendol. Sebentar ya, kita akan next ke materi berikutnya. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang 5 kebutuhan dasar dan ini motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah bilang bahwa sebaiknya anak didik kita itu terpupuk yang namanya motivasi intrinsik. Pak Made. Santai. Pak Made. Jadi motivasi intrinsik itu kan yang ingin kita anak-anak ingin kita munculkan, ingin kita tularkan ke anak-anak bahwa apapun yang mereka lakukan itu harus berasal dari dalam diri mereka sendiri. Jangan ada lagi yang mereka itu untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Ini sebenarnya hal positif juga, tetapi alangkah lebih baiknya ketika anak-anak itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, mereka ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Nah, selanjutnya, ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, ada beberapa kategori perlakuan yang kita kenal hukuman. Nah, hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak dilibatkan dalam pembentukan konsekuensi dari hukuman tersebut. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman biasanya fisik ataupun psikis. Jadi bisa menyerang fisiknya mereka atau memberikan hukuman pada psikisnya mereka. Kemudian ada yang kita kenal juga sebagai konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau tadi hukuman tidak terencana, maka konsekuensi ini disepakati sesuai dengan peraturan yang dibuat. Kemudian murid itu tetap akan merasa tidak nyaman atas konsekuensi itu. Kemudian sikap gurunya biasanya ini harus selalu memonitor anak didiknya. Kemudian ada yang ketiga yaitu restitusi. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Yang dianjurkan adalah restitusi. Jadi pada saat restitusi ini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi biarkan dia berekspresi, biarkan dia berpikir, merenung apa yang dia lakukan salah, kemudian dia berpikir bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan apa? Dengan adanya proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini diajarkan seperti itu. Ketika anak murid mengalami yang namanya melanggar disiplin positif itu atau nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, maka anak didik itu sendiri harus merefleksikan ke dirinya. Apa sih sebenarnya yang sudah dia langgar? Apa sih sebenarnya yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Jadi daripada hukuman atau konsekuensi, kita lebih baik untuk menerapkan yang namanya restitusi. Oke, next. Sebagai guru tentunya kita, ketika anak murid kita mengalami atau melakukan suatu kesalahan, ada posisi kontrol, ada 5. Guru kadang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kalau kita lihat dari 5 posisi ini, kita kira-kira selama ini, kita refleksikan ya, kira-kira selama ini kita seringnya sebagai apa Bapak Ibu? Kalau saya sebagai ini, terus terang. Sama nggak? Atau sebagai ini? Kalau saya semua Bu. Semua, tadi. Jadi ini semua. Oke, tergantung siswanya ya Bapak Ibu. Jadi memang dari kelima ini pasti kita pernah semua melakukannya. Sebagai manajer pun saya rasa kita juga sudah pernah melakukannya. Nah, tapi yang paling baik adalah ketika kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Ini ada contoh, misalnya kasusnya adalah siswa ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika anak tidak menggunakan atribut lengkap, kalau kita posisinya sebagai penghukum, bisa saja kita langsung kasih hukuman dia. Kalau di sini dicontohkan saja ya, hormat pada bendera misalnya 1 jam. Kurang. Tapi saya malah kurang ya di sini. Tadinya saya mau bilang saya yakin nggak mungkin kayaknya di sekolah ini begini ya. Oke, kemudian kalau dia posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, bisa jadi guru tersebut akan bicara seperti ini. Beberapa kali ibu atau bapak sudah memberitahu kamu, atau kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, ketika ada kalimat seperti ini, berarti guru tersebut sedang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Next, sebagai teman dengan kasus yang sama.
Jadi kalimatnya seperti ini. Ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong Bapak Ibu dibantu ya, begitu. Atau sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini biasanya memposisikan sebagai teman. Kita berusaha untuk dekat dengan dia. Kemudian ada posisi sebagai pemantau nih. Biasanya kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Dia selalu menghubungkan tersebut dengan sebab akibat. Biasanya kalau pemantau. Terus setelah upacara kamu beli ya atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Saya. Oh itu maaf. Oke. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer. Kira-kira ketika dia sebagai manajer, dia akan ngomongnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya padahal kita juga sebagai guru juga tahu kamu gak pakai atribut, tapi kita pengen anak tersebut keluar dari dirinya sendiri. Dia tahu apa kesalahannya. Jadi kita tanya seperti ini. Terus kira-kira dengan kamu melakukan kesalahan seperti itu, apa sih yang harus kamu lakukan supaya memperbaiki kesalahan itu? Nah ini biasanya kalimat yang seperti ini. Berarti guru tersebut memposisikan dirinya sebagai manajer. Oke, sampai sini cukup dipahami Bapak Ibu? Nah sekarang kita main tebak-tebakan. Kira-kira ada kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa tadi? Sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Oke, benar. Paham berarti. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Apa? Hukum. Betul. Kadang seperti kalimat seperti ini untuk beberapa anak biasa aja, tapi beberapa anak lainnya itu sudah menyerang psikisnya dia. Jadi itu masuk ke kategori penghukum. Next, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul. Jadi gurunya sebagai manajer. Next, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Next, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau jelas karena ada sebab akibat. Biasanya kalau nyebutin konsekuensi seperti ini biasanya sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya datang dekatin, ngomongnya pelan tapi menusuk, ya. Gitu. Oke. Next. Nah, untuk membuat adanya disiplin positif sebenarnya perlu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kenapa harus dibuat? Kenapa bukan peraturan? Karena tadi sudah saya bilang di awal bahwa kalau peraturan itu dibuat tidak dengan keterlibatan siswa, benar nggak? Biasanya kita langsung peraturan sekolah dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, tidak diperbolehkan ini, itu. Nah, ketika anak membaca dengan kalimat negatif seperti itu, biasanya dia sudah bodoh amat lah, ujungnya kayak gitu. Kebanyakan yang dilarang itu berarti harusnya ini saya lakukan. Kebanyakan seperti itu. Tapi ketika dia membuat suatu keyakinan berbeda Bapak Ibu dengan peraturan. Keyakinan ini datang dari idenya dia, dari dalam hatinya dia. Ketika itu datang dari hatinya dia, maka yang terjadi adalah dia pasti nanti akan malu kalau sampai melanggar apa yang sudah dia utarakan. Keyakinan kelas ini bisa kita bentuk, nggak usah keyakinan sekolah dulu deh, keyakinan kelas. Kemarin saya lupa ngomong ke Pak Edi, saya lupa buat keyakinan kelas di 10 TKJ. Karena kan saya guru mapel, nggak punya kelas. Oke, jadi keyakinan kelas ini itu bersifat abstrak. Terserah siswa itu mau ngomongin apa aja. Misalnya dia harus saling menghargai aturannya, menghargai antar teman, seperti itu. Jadi lebih positif. Kemudian dibuat pernyataan yang universal, berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, jadi nggak ada kata-kata negatif lagi. Misalnya saling menghargai antar teman. Jadi keyakinan kelasnya seperti itu tulisannya, saling menghargai antar teman. Nggak boleh lagi, tidak boleh datang terlambat. Ganti Bapak Ibu kalimatnya menjadi kalimat positif. Jadi silakan datang lebih awal, datang tepat waktu, ya. Tidak boleh membuli, nggak ada lagi kata tidak boleh. Jadi diganti menghargai antar teman, saling menyayangi, itu maksudnya. Kemudian ada juga yang namanya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah juga sudah diterapkan. Nggak usah mulu-mulu, keyakinan kelasnya yang simple, yang anak bisa mengerti. Kemudian semua warga sekolah dan
ada namanya segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah dengan memposisikan guru sebagai manajer. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan kedua adalah menanyakan keyakinan. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan antara guru dengan murid untuk menghasilkan suatu murid yang dia mandiri dan juga bertanggung jawab. Dari tahap pertama, menstabilkan identitas, dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara mengungkapkan bahwa, nak, berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dimulai dengan kalimat seperti itu. Terus ada lagi, Bapak Ibu gak ingin mencari siapa yang salah, tapi ingin cari solusi. Jadi itu dimulai dengan kata-kata positif yang memotivasi siswa. Nanti harapannya adalah dia mengakui kira-kira kesalahan yang dia buat apa. Di tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misal, pertanyaannya apa di tindakan ini? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi di sini nanti ketika pada saat menstabilkan identitas itu dia sudah mengungkapkan kesalahannya apa, maka pada saat validasi tindakan yang salah, kita juga membuat mereka mengungkapkan alasan apa sebenarnya yang terjadi, kenapa mereka bisa berbuat seperti itu. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi ternyata tidak. Nah itu juga diapresiasi di sini. Nah selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan pada teori kontrol dan pada dasarnya kita itu memotivasi intrinsik siswa kita. Jadi ditanyakan pada saat menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau kamu misalnya mengganggu temanmu, tidak saling, keyakinan yang dilanggar adalah saling menghargai. Kemudian cari solusinya. Jadi di menanyakan keyakinan ini nanti siswa diminta untuk mencarikan solusinya bersama guru. Nah, begitu intinya untuk segitiga restitusi. Jadi budaya positif itu ada beberapa poin dan di ujungnya adalah untuk yang namanya penerapan segitiga restitusi, penyelesaian masalah dengan memposisikan diri kita sebagai manajer, membuat siswa kita paham tentang apa yang dia langgar dan paham bagaimana cara penyelesaiannya itu dari dirinya sendiri. Dia yang buat masalah, dia juga yang cari solusi. Baik Bapak Ibu, untuk materi kali ini diseminasi budaya positif cukup sekian. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, persilakan Bapak Ibu, atau ada yang mau sharing pengalaman juga diperbolehkan. Ada Bapak Ibu? Nade, Pak Agus, Bu Ana, ada yang mau di-sharing? Oh Pak Albert nih, guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang kami berikan. Saya tertarik dengan apa tadi yang bagian dari kelas tadi apa? Manajerial, segitiga. Kesepakatan kelas tadi apa? Oh ya, keyakinan kelas. Tadi ada banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang dirubah ya, Mama tidak boleh saling curi. Nah, tadi saya menangkap harusnya kita saling menyayangi. Terus tidak boleh tidak boleh terlambat, tapi harus datang lebih Awal. Ketika itu nanti kita terapkan, bagaimana cara kita agar mereka ini ternyata melanggar lagi. Sedangkan kita kan tidak di kelas itu tidak berjalan, kan? Boleh nggak kasih hukuman gitu? Oke. Nah, itu saja. Oh iya. Nah, balik lagi ke tadi Pak Albert. Kan tadi saya sempat menyebutkan bahwa adanya segitiga restitusi. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Jadi itu tadi kan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dan siswa itu sebaiknya memang harus melaksanakan keyakinan tersebut. Jadi ketika dia melanggar,
tentunya jangan langsung kita kasih hukuman. Misalnya walaupun sekali atau 2 kali dia sudah melanggar, tapi kita kasih yang namanya cara ini, segitiga restitusi. Jadi dia harus mengetahui apa yang sudah dia langgar dan dia sendirilah nanti yang harus mencari solusinya. Tapi atas bimbingan kita. Terus kita juga misalnya dia sering datang terlambat nih, beberapa kali. Kita juga sebagai guru selain mengingatkan dia untuk harus terus berupaya memenuhi keyakinan kelasnya, kita juga berkoordinasi dengan orang tua. Kan tadi udah tahu ya penyebabnya apa. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita tahu terlambatnya karena apa atau membulinya karena apa. Ini harus tetap dikomunikasikan kepada orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua juga memegang kontrol dan mengingatkan siswa kita. Itu maksudnya. Jadi jangan langsung begitu sekali, 2 kali. Kecuali kalau memang dia kontinu terus, ya berarti kita sebagai sekolah di sekolah juga harus mengambil tindakan menurut saya. Tapi ketika dia masih sekali, 2 kali atau 3 kali, tetap kita harus ingatkan dan kita juga harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ini ya, boleh nanya lagi? Ya boleh. Tapi masih berhubungan. Tadi ketika kita mengasih hukuman, itu kan kita tawarkan ke anaknya solusi yang dia tawarkan ya. Ya. Nah, oke Bu. Ada anak-anak tersebut yang memang punya solusi sendiri. Ya kalau jawaban terserah Bapak. Gimana? Oke, baik, kalau misalnya dia jawabannya nih terserah Bapak nih ya. Terserah Bapak. Kita sebagai guru, nah itulah fungsinya kita sebagai manajer. Terus kita cari pertanyaan, menggali, kita tanya terus, kita kasih pemantik kira-kira apa sih yang bakalan kamu lakukan. Kalau sampai nggak ketemu juga, berarti kita boleh memberikan suatu hukuman, tapi hukumannya bukan fisik dan hukumannya bukan psikis, tapi lebih ke mendidik. Misalnya kita suruh apa, nulis apa. Biasanya orang tuh kayak Bu Regina ya, ada yang suruh nulis istighfar. Itu mendidik loh itu adalah hukuman yang mendidik menurut saya. Jadi jangan langsung kita kasih hukuman fisik, apalagi sampai kita menjatuhkan mental. Itu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Devina. Terima kasih Pak Albert. Pak Albert ini berarti mengikuti benar loh materi. Berarti kan determinasinya berhasil. Jadi langsung ditangkap benar poinnya sama Pak Albert. Dan mudah-mudahan untuk kita semua juga semakin memahami bahwa penerapan budaya positif ini sangat penting. Disiplin positif itu sangat penting baik diri kita sendiri dan juga untuk anak didik kita. Baik, cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktunya hari ini, sudah mengikuti kegiatan deseminasi. Ini merupakan salah satu program guru penggerak. Yuk kita sama-sama membuat sekolah kita menjadi lebih baik dengan penerapan budaya positif, dan juga semoga nantinya Bapak Ibu yang ada di sini juga tergerak untuk mengikuti guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Oh ya, mengingatkan 3 hari lagi tutup Bapak Ibu. Angkatan 11 kalau mau daftar silahkan dibuka SIM PKB. Oke, baik, untuk sekarang saya cukupkan keperluannya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Saya mohon maaf apabila penyampaian kurang tepat atau ada pernyataan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Kalau Ibu bilang semangat pagi, maka jawabannya adalah pagi, 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 semangat selalu. Paham? Paham. Berdiri semua sekarang. Kita mulai ya. Semangat pagi. Oke, silakan duduk. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi ada yang pernah dengar nggak keyakinan kelas itu apa? Belum? Kalau peraturan sudah pernah dengar belum? Kira-kira peraturan itu apa sih? Apa kira-kira dalam benak kalian peraturan itu apa sih? Yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Terus ada yang bisa ngasih contoh nggak peraturan itu apa?
keyakinan kelas itu dia menggunakan kalimat-kalimat yang positif, di mana dimaksudkan kalimat tersebut bisa masuk ke dalam benak kalian, kemudian kalian dengan ikhlas untuk melaksanakan keyakinan karena kalian sendiri yang membuat, tentunya kalian akan yakin tentang apa yang sudah kalian buat dan harus kalian pertanggungjawabkan. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita, yaitu kelas 10 TJD. Oke, siap? Siap. Nah, sekarang dalam proses pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas, Ibu akan membagikan, ini ada kertas sticky notes, jadi akan dibagikan satu-satu untuk kalian, dan nanti kalian tuliskan kira-kira apa sih yang harus dan tidak boleh dilakukan di kelas kita. Oke? Paham? Oke, ini Ibu bagikan satu-satu ya. Ini kita tolong untuk dibagikan ke sebelah sini. Kemudian yang hijau untuk dibagikan ke sini. Satu-satu saja dulu ambilnya. Ini ambilnya satu-satu dulu. Bagikan ke belakang ya. Kita tolong. Oke, kalau sudah dibagikan, silakan disimpan dulu yang sisa warnanya. Oke, tugas kalian sekarang siapkan penanya dan tuliskan beberapa atau nggak usah beberapa, satu orang cukup satu. Oke, apa yang harus dan boleh kita laksanakan dan apa yang tidak boleh kita laksanakan di dalam kelas ini, karena kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Paham? Oke, silakan mulai dari sekarang. Sudah tempel di kertas karton yang sudah dituliskan di depan. Nah, kalian tempelkan di sebelah kanan terlebih dahulu yang ada tulisan proses pembentukan keyakinan kelas. Oke, yang sudah siap silakan boleh ke depan untuk tempel. Silakan di sini. Oke, silakan ditempelkan. Tidak boleh. Oke. Silakan ditempel. Yang sudah silakan boleh duduk. Tempel lah kan tuh ada itunya. Yang sebelah sana aja, yang sebelah kanan ya. Kalau nggak cukup, tempelin aja di sekitar-sekitarnya boleh. Di atas-atas itu juga boleh. Baik, ini tadi kalian sudah menempelkan proses pembentukan keyakinan kelas untuk kelas kita. Ibu akan bacakan satu-satu ya. Oke, untuk yang pertama, ini tidak boleh menggunjing teman di saat teman kita melakukan kesalahan. Siapa itu? Nah, siapa itu? Oke, tidak boleh belajar terus ke sekolah mau ngapa? Oke, tidak boleh memasuki kelas pakai sepatu. Pakai sepatu kecuali guru boleh ya? Tidak boleh ya? Oke, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh menggunakan sepatu selain warna hitam. Good. Tidak boleh melanggar peraturan sekolah, tidak boleh masuk kelas terlambat sama tadi. Kemudian tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas, tadi juga sudah ada ya. Tidak boleh membuli teman, saling menghormati guru sesama teman sekelas, masuk kelas tepat waktu. Oke. Jangan membolos. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang merokok di sekolah, tidak terlambat, tidak boleh membuli teman, tidak boleh tidur di dalam kelas, tidak boleh memakai sepatu atau sandal di dalam kelas. Kelas harus bersih, tetap nyaman. Oke. Kalau tadi itu ini sudah dibacakan ya, sudah dibacakan peraturan-peraturan yang sudah kalian buat tadi. Nah, kalau kenapa Ibu bilang peraturan? Karena ketika Ibu baca ini, yang Ibu lihat adalah masih menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu apa? Ya contohnya ada dilarang, tidak boleh. Itu adalah kalimat-kalimat yang bentuknya adalah kalimat negatif. Sehingga kalimat ini kalau untuk keyakinan kelas harus
kita buat menjadi kalimat yang lebih positif. For example, tadi tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat berarti datangnya harus apa? Harus pagi, harus tepat waktu. Berarti datang ke sekolah tepat waktu atau datang ke kelas tepat waktu. Misal tidak boleh membuli teman, berarti harus saling apa sih? Menghargai, harus saling menyayangi antar teman. Paham nggak? Nah, untuk membuat suatu keyakinan kelas yang diperlukan adalah kalimat-kalimat yang bersifat positif. Nah, sekarang tadi masih punya satu benda lagi ya. Silahkan dibagikan satu-satu kepada temannya dan kalimat negatif yang sudah kalian buat tadi menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, silahkan boleh dibagikan ke teman-teman. Jadi mengubahnya ya menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Misalnya ya, baiknya apa? Tadi apa? Misalnya menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sepatu selain warna hitam. Berarti tulislah menggunakan sepatu berwarna tadi hitam. Ya, tadi nggak boleh menggunakan sepatu selain berwarna hitam kan? Paham? Tidak boleh menggunakan lock. Jadi nggak boleh ada kata tidak boleh atau bilang Harus. tapi diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Tidak boleh belajar. Berarti harus belajar. Belajarnya dengan apa? Harus belajar dengan baik, harus belajar dengan semangat, gitu loh maksudnya, ya? Oke, silakan. Silakan boleh ditempel di kertas sebelahnya. Oke, silakan boleh ditempel di kertas keyakinan kelas 10 TJKT. Kata kembali. Lesbian jadi. Lanjutkan ya. Jadi di sebelah sini sudah terbentuk beberapa kalimat-kalimat yang masih menggunakan kalimat negatif dan kita menjadi mengubahnya untuk membentuk sebuah keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Sekarang Ibu akan bacakan di bagian keyakinan kelas yang nanti sekiranya ada kalimat yang sama berarti kita harus ambil salah satu. Ya, ambil salah satu karena kita cuma butuh satu saja untuk mengambil kalimat yang sama. Oke, yang pertama harus belajar dengan baik. Setuju? Ya. Yang kedua harus datang ke sekolah tepat waktu dan disiplin. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Ya. Harus disiplin dan saling menghormati dan menyayangi serta bertanggung jawab. Setuju? Setuju. Bertanggung jawabnya ini banyak dalam hal beberapa hal tuh banyak. Misalnya mengerjakan tugas sesuai tepat waktu itu berarti bentuk tanggung jawab. Ya. Kemudian harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Berarti ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah. Oke? Tidak boleh menulis menggunakan pena. Ya, tapi kalau misalnya ada beberapa guru yang meminta kalian menulis menggunakan pensil ya tidak apa-apa, ya. Jadi masih boleh digunakan. Kemudian harus masuk kelas tepat waktu agar disiplin. Berarti ini Ibu Redus ya, Ibu kurangi ya. Gua ambil satu. Tetaplah buang sampah di tempatnya. Berarti hampir sama dengan yang tadi. Ibu ambil satu. Oke. Lagi ya, karena sama ya. Kemudian datang tepat waktu. Berarti Ibu ambil lagi karena kita sama. Ya. Kemudian menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah ini hampir sama nggak dengan buang sampah pada tempatnya? Ya. Kira-kira yang kita ambil yang menjaga lingkungan sekolah atau yang buang sampah pada tempatnya? Wah, cabut semua. Menjaga. Oke, sekolahnya mana? Menjaga lingkungan sekolah. Oke, menjaga lingkungan sekolah. Yang membuang sampah ini buang. Oke. Kemudian lepaslah sepatu sebelum masuk kelas agar kelas bersih dan kita pun nyaman. Berarti sama dengan yang mana
Oh, belum ada yang buka sepatu, belum ada. Kemudian jangan menggunakan sandal saat sekolah. Nah, ini masih menggunakan kalimat positif tidak? Negatif tidak? Ya. Berarti ini hampir sama dengan kita harus menggunakan sepatu. Ibu tarik ya. Oke. Kemudian harus tetap tegas. Tarik. Tegas nih boleh nggak? Tidak boleh ya. Tapi tegas itu dalam kondisi tertentu. Kemudian selalu menaati peraturan di sekolah. Mau dimasukkan? Ya, tentunya ya. Menjaga kebersihan di dalam kelas agar nyaman belajar. Tadi sudah ya. Ya. Kita harus saling menghargai teman kita. Tadi menghargai sudah. Sudah menghargai teman ya. Kemudian di perjalanan sekolah agar kita terimanya aman dan damai. Ada nggak tadi? Belum ada? Belum ya. Harus kita benar. Kita harus menghargai teman sudah. Kita harus menyayangi teman kita. Nggak boleh. Sama dengan tadi menghormati ya. Teman Ya, ini. Stabil ya. Ya. Sekarang sisa berapa? Sisa 1, 2, 3, 4, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti ada berapa? 10 keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita buat dan kita sepakat. Sepakat nggak dengan keyakinan kelas ini? Kalau sepakat, ibu minta tolong satu orang bantu untuk menyusun yang lebih rapi. Siapa? Nanti? Oke, boleh silakan ya. Boleh susunannya. Susun yang rapi. Ini kan masih agak acak-acakan ya. Ya. Baik, sudah terbentuk 10 keyakinan kelas yang sama-sama sudah kita sepakati. Oke? Berarti semua sepakat? Sepakat. Karena ini ide dari kita bersama, maka kita harus menyepakatinya. Dan ibu minta untuk tahap selanjutnya, karena kita sudah membentuk keyakinan kelas, ibu minta untuk ada dokumentasi bahwa kalian sudah menyetujui apa yang hari ini kita sudah buat bersama. Lewat apa? Di sini ibu ada surat pernyataan kesepakatan keyakinan kelas untuk kelas 10 TK. Nanti satu persatu ke depan membawa penanya untuk menandatangani, menuliskan nama dan menandatanganinya. Oke? Oke. Silakan. Mulai dari next. Oke. Silakan. Selanjutnya. Apa sih? Ke depan, Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10 TKJ bernama Sandi Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Sintasari dari kelas 10 TKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daniel dari 10 TKJ. Justru ya sangat seru dan memberi contoh-contoh peraturan. Sangat senang dan Senang dan antusias. Penting karena biasanya kan ada yang tidak mau dan ada yang mau. Jadi kalau membuat secara bersamaan bareng-bareng kayak gini, jadi kita saling memberi peraturan dan memberi saran. ya tentu sangat diperlukan. Ya. Memberi kesamaan, kekompakan dan disiplin. Oke, jadi lebih disiplin, lebih kompak ya. Oke, terima kasih Sandi. Untuk memupuk rasa tanggung jawab. Untuk memupuk rasa tanggung jawab.